Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ceramah kita kali ini tentang pola pikir pemusnahan manusia di bumi. Masya Allah. Dari mana datangnya pola pikir manusia yang ingin memusnahkan manusia di muka bumi? Itu adalah pola pikir kapitalis. Jadi yang boleh hidup hanya kapitalis saja, yang lain harus dimusnahkan, yang lain dianggap sebagai saingan. Masya Allah. Nah, ada konferensi Yahudi internasional dan sudah mereka terapkan di berbagai negara, dan pola pikirnya dimasukkan di beberapa seminar yang menyatakan bahwa di bumi ini penduduknya sudah 8 miliar orang. Katanya sudah tidak ideal lagi bagi kehidupan di muka bumi ini. Karena itu mereka ingin mengurangi jumlah manusia di bumi ini, yang idealnya katanya hanya 500 juta orang. Yang 500 juta orang itu siapa? Adalah Israel dan Amerika. Jadi dua negara ini saja yang akan dipertahankan, yang lainnya akan disingkirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, jumlah manusia banyak di muka bumi ini tidaklah akan mengurangi rezeki. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin ilallah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang melata di muka bumi ini, di atas bumi, di muka bumi, di lautan, di mana-mana, illa 'alallahi rizquha. Semuanya rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cemas. Akan tetapi pola pikir Yahudi Israel tidak mau menerima takdir ini, bahwa Allah menjamin rezeki. Dia tidak percaya, maka dia mencari jalan untuk mengalahkan yang namanya saingannya dan menciptakan perang di mana-mana. Dia ciptakan pabrik senjata agar berkurang jumlah manusia di muka bumi ini. Nah, bagaimana kekayaan yang mereka tinggalkan kalau sudah dimusnahkan? Kekayaannya dirampok dan penduduk buminya dihalau, kalau tidak mau pergi dimusnahkan. Itulah yang terjadi di Gaza. Pemaksaan dan pembantaian, pemusnahan yang disebut dengan genosida itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu juga kita renungkan bahwa pola pikir Yahudi yang ingin mengurangi penduduk, memusnahkan manusia di bumi, bukan hanya ada dalam pikiran Yahudi, tapi ada juga dalam pikiran bangsa Indonesia sendiri, bangsa kita sendiri. Siapa itu? Orang-orang yang selalu mengadakan pesugihan. Itu dia memusnahkan orang lain untuk sebagai tumbal,
lalu kekayaan untuk dirinya. Nah, pola pikir yang seperti ini itu namanya pola pikir pemusnahan manusia di bumi. Setiap tahun ada yang ditumbalkan, setiap tahun terus ada yang ditumbalkan. Nah, katanya bisa diberikan kekayaan dan kemewahan oleh jin, dan dia pun bersekutu dengan jin. Na'udzubillahi min zalik. Memang ada surat jin di dalam Al-Qur'anul Karim, surat yang ke-72, yang menyatakan bahwa manusia bisa meminta tolong kepada jin, dan jin pun bisa membantu manusia. Akan tetapi jin itu ujung-ujungnya akan menyesatkan manusia. Ya, di antara jin itu kan ada juga yang beriman, ada juga yang sholat, tapi tidak banyak. Lebih banyak mereka itu yang kafir kepada Allah, yang merupakan anak buah dari iblis. Memang iblis itu iri terhadap manusia dan ingin memusnahkan manusia di bumi dengan berbagai-bagai cara. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi renungan bagi kita semua, supaya kita jangan menjadi anak buah dari setan, dari iblis. Sudah jelas setan itu merupakan musuh yang nyata. Setan aduwwum mubin, inna syaitana aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh manusia yang nyata. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang mencengangkan kita adalah pola pikir Yahudi yang ingin memusnahkan banyak manusia di muka bumi ini sudah ada dalam pikir manusia-manusia Indonesia sendiri. Bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana negara, itu ada sekelompok orang yang pola pikirnya kapitalis, ingin menumbalkan rakyat banyak untuk kepentingan kapital itu sendiri. Orang rakyat banyak hanya diperalat kekayaannya untuk mereka, dan rakyat tadi apabila dia memiliki kekayaan, mereka iri dan ingin mengambil kekayaan itu dengan berbagai-bagai cara, termasuk dengan bantuan jin. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون Sadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, renungan demi renungan kita perlukan bahwa kita dalam hidup di dunia ini harus menjaga diri sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6 menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Nah, demikianlah untuk sementara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan kita tetap waspada terhadap tipu daya syaitan dan tipu daya manusia yang terpedaya pula oleh syaitan. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.